Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita punya printer Epson seri L3210 ya. Epson L3210 ini yang mengalami masalah masa pakai bantalan tinta telah berakhir atau telah habis. Ya, biasanya printer seperti ini ditandai dengan blinking ya, seperti ini, blinking. Lampu tinta dan lampu kertas menyala berkedip secara bersamaan, dan lampu power standby seperti ini. Dan kalau dilakukan print, misalkan kalian melakukan print ya, ya kalau dilakukan print akan muncul tampilan seperti ini, service required atau printers ink pad intinya seperti ini ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih masa pakai bantalan tinta telah berakhir. Ya, kalau sudah kita dapatkan notifikasi seperti ini ketika kita melakukan print, itu artinya printer kita sudah waktunya dilakukan reset ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur melakukan print, kalian cancel dulu perintah printnya. Kalian bisa klik ini, print Q. Nanti di sini ada dokumen ya, nama dokumen yang kalian sedang print. Kalian bisa tinggal cancel ya, bisa klik dokumen kemudian cancel supaya kita tidak error ketika melakukan reset. Oke, langsung saja kita oke saja. Yang pertama harus kalian lakukan adalah restart dulu laptop kalian dan restart juga printer kalian ya. Printernya itu dimatikan dulu kemudian dinyalakan kembali. Oke, seperti itu. Kemudian pastikan juga kalian sudah menginstal drivernya printer Epson ini seri L3210. Kalau kalian belum tahu cara installnya, kalian bisa lihat di kolom deskripsi video ini atau di akhir video. Nanti saya sertakan untuk link cara install drivernya. Oke, setelah kalian install drivernya, pastikan sudah menyala printernya dalam keadaan on, dan hubungkan ke printer kalian, hubungkan ke komputer kalian. Kemudian kita fokus ke komputer ya atau laptop. Nah, pastikan juga kalian sudah terhubung dengan jaringan internet seperti ini. Sudah terhubung dengan jaringan internet. Kemudian kita pergi dulu ke pencarian Windows. Ini khusus yang menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Kalian pergi dulu ke pencarian Windows seperti ini, lalu ketikkan seperti ini. Ya, ini wajib. Kemudian kita pilih ini, virus and threat protection, kita pilih. Ya, kemudian scroll ke bawah sampai kita menemukan ini virus and threat protection setting, klik manage setting. Lalu ini posisinya kan on ya, real time protection ini posisinya on. Kita off kan dulu untuk sementara waktu sampai kita selesai melakukan reset printernya. Oke, kita klik kalau ada pemberitahuan pilih yes ya. Kemudian ini di minimize saja. Nah, setelah itu kita kemudian pastikan juga kalian sudah mendisable dulu sementara waktu antivirus kalian yang terinstall. Semua antivirus yang kalian install wajib kalian disable dulu untuk sementara sampai kita selesai melakukan reset, kemudian kalian bisa nyalakan kembali. Oke. Nah, sekarang kita buka browser ya. Bebas kalian bisa menggunakan browser apa saja, intinya kita buka browser ya. Setelah kita buka browser, di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu ketikkan di pencarian browsernya seperti ini, Navisa 14 ya, seperti itu ya. Lalu kita klik enter. Nah, deretan teratas itu sudah ada Navisa 14, kita tinggal klik saja. Nah, seperti ini, navisa14.blogspot.com ya. Lalu di pencarian di pencarian artikelnya ya, cari artikel di sini, kita klik. Lalu kita ketikkan L3210 ya, cukup kita ketikkan seperti itu saja, L3210, lalu kita enter atau klik short. Nanti dia akan mencari ya. Ini sudah ada ya, download dan cara reset printer Epson L3210. Bisa langsung kita klik saja seperti ini ya. Kita scroll ke bawah sampai kita menemukan seperti ini. Ini ada keterangan agar tidak gagal, lihat dulu cara download file reseternya ya. Ini penting juga agar kalian tidak gagal dalam mendownload file reseternya. Kalian wajib nonton dulu video ini ya.
Ini penting juga supaya kalian paham cara downloadnya agar kalian tidak gagal dalam mendownload filenya, karena ini penting. Jadi kalian lihat dulu, oke? Lalu kalian kembali lagi ke sini. Di situ sudah disiapkan silahkan pilih link download di bawah ini. Nah, kita disuruh pilih salah satunya saja. Yang penting kita berhasil mendownload file resetternya ya. Bisa melalui Mediafire, OneDrive atau S-File ya. Oke, anggaplah kalian sudah mendownload filenya ya, karena intinya kalian sudah berhasil mendownload filenya ya. Kalau kalian tidak tahu, ini kalian bisa lihat dulu video di sini ada cara agar tidak gagal ketika melakukan download. Setelah kalian dapatkan file resetternya, kita minimize saja, lalu pergi ke file explorer ya. File explorer seperti ini, kemudian pergi ke download ya. Di situ akan ada file resetternya. Di situ nama file resetternya resetter option L1210 L3210 dan lain-lain ya. Kita bisa langsung ekstrak saja, ekstrak here ya, ekstrak here. Nah, di situ akan terbentuk satu buah folder. Kita buka saja dengan cara klik 2 kali, langsung terbuka filenya. Nah, di situ kan ada file password ya, ada file password. Kita buka dulu file passwordnya, wajib ini. Lalu kalian copy dulu ya passwordnya yang ini, copy dulu, lalu klik kanan dan copy ya atau salin. Kemudian kita ini minimize, kita buka aplikasi ADJ Proc-nya ya. Kita buka aplikasi ADJ Proc-nya dengan cara klik kanan, run as administrator ya. Ya, kita buka. Kalau ada pemberitahuan pilih yes. Kemudian akan terbuka aplikasinya seperti ini. Nah, sekarang kita tentukan dulu tipe printer yang akan kita reset. Kita pilih select, lalu di model name kita pilih, lalu pilih L3210 ya, seperti ini. Kemudian bagian portnya biarkan auto select, lalu kita klik OK. OK ya, tunggu. Nah, kalau sudah pilih particular adjustment mode ya, kita klik particular adjustment mode, kita klik, tunggu sampai aplikasi terbuka. Nah, di situ ada maintenance, pilih was staying pad counter ya. Kita pilih was staying pad counter seperti ini, lalu pilih OK. Nah, akan terbuka seperti ini ya was staying pad counternya. Kita centang semua boleh, semua kita centang seperti ini. Nah, kalau sudah tercentang, kita pilih cek untuk melihat berapa jumlah poin yang sudah ada di printer ini. Kita klik cek, cukup 1 kali klik ya, jangan diklik berkali-kali atau jangan klik sampai 2 kali 3 kali. Intinya jangan diklik berkali-kali, cukup 1 kali klik saja. Nah, kalau sudah muncul misalkan terjadi error ya, misalkan terjadi error di printer kalian bisa restart dulu printer kalian, atau kalian bisa ulangi ya, ulangi dulu 2 sampai 3 kali. Misalkan kalian ulangi 2 kali masih error, restart printer kalian, kemudian restart juga komputer kalian. Salam. Ya, kita lanjut ya. Ya, setelah kita bisa lihat di sini setelah muncul jumlah poinnya, kita bisa lihat untuk main pad counternya ini sudah mencapai 100% dan sudah dipastikan kita tidak akan bisa melakukan print ya, karena sudah mencapai 100%. Itu artinya sudah batas kemampuan chip penampungan dari printernya. Jadi solusinya ini kita centang kembali, centang semua boleh. Kalau yang masih kosong seperti ini kita biarkan saja ya, jangan kita centang. Nah, setelah kita tercentang semua seperti ini ya, kita klik initialize. Initialize ini fungsinya untuk mereset jumlah poin-poin yang sudah muncul di seperti ini ya. Kita tinggal reset saja, yaitu dengan mengklik initialize ya. Dan cara kliknya cukup sekali klik, jangan diklik berkali-kali, karena itu bisa menyebabkan klik not responding ya. Jadi kalau diantara kalian ada yang terjadi not responding, itu bisa saja pengaruh karena diklik ya. Mungkin diklik seperti belum respon, tapi langsung diklik kembali ya, itu jangan. Cukup sekali klik, setelah itu tunggu sampai dia melakukan sampai dia berproses. Oke. Nah, kita coba klik initialize, cukup sekali klik seperti ini. Nah, akan muncul informasi seperti ini, kita pilih OK. Dan dia akan melakukan reset, dan di situ sudah ada keterangan please turn off the printer. Itu artinya dia sudah berhasil melakukan reset ya. Kita tinggal mematikan ya, kadang disuruh please turn on, berarti kita disuruh mematikan dulu printernya. Apabila terjadi error atau gagal, kalian bisa ulangi ya, centang kembali dan ulangi lagi proses klik kembali inisialisnya 2 kali. Kalau masih error, kalian bisa restart printernya, matikan, hidupkan kembali, dan restart juga laptop kalian atau printer kalian atau komputer kalian kan, supaya dia fresh kembali ya.
Biasanya itu karena error seperti itu, biasanya pengaruh ada perintah yang belum selesai, biasanya seperti itu ya. Jadi restart kalau error terjadi error 2 kali atau 3 kali, lalu ulangi lagi prosesnya. Nah kalau sudah seperti ini, kita matikan dulu printernya ya. Printernya kita matikan seperti ini, kemudian kita nyalakan kembali ya. Kita nyalakan kembali sambil kita setelah nyalakan seperti ini, kita di printer di komputer kita klik OK dan OK lagi, dan selesai, finish ya, selesai. Kita tunggu lihat saja ini printernya, dia akan hilang ya, hilang anunya hilang errornya ya. Kita bisa lihat sekarang posisinya sudah standby normal, nggak ada lagi blinking ya. Kalau kita klik kembali cek, misalkan kita mau cek kembali apakah sudah benar-benar nol ya, sudah reset, kita centang kembali ini mainpad counternya, lalu klik cek ya. Cek, lihat sekarang tetap nol ya, walaupun kita sudah klik cek itu sudah masih nol, artinya sudah benar-benar bersih, printer kita sudah di reset. Oke. Jadi seperti itu, kita klik finish saja untuk di komputer, lalu close saja supaya selesai. Jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, kalian bisa subscribe ya. Kita akan membahas semua penyakit printer. Oke. Semoga video bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.